Kami di sini akan mempresentasikan tentang berkarya seni rupa dua dimensi dengan modifikasi objek. A. Pengertian seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Keluasan bidang datar dan panjang dan lebar itu oleh perupa digunakan untuk membuat lukisan, gambar, dan desain karya-karya grafis yang hanya dapat diamati secara sempurna dari arah depan, sedangkan untuk memberi kesan jauh dekat, besar kecil, dan panjang pendek dibuat dengan pertimbangan perspektif. B. Tujuan penciptaan. Penciptaan desain batik karya dua dimensi sebagai aktivitas perancangan reka bentuk, letak, warna dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benda tekstil yang indah dan fungsional. C. Fungsi kreatif. Untuk itu kita sebagai pendesain perlu mengikuti tahapan proses kreatif sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Sekarang kita mari membaca teks tentang awan dan desain batik dari berbagai sumber. Belajar dan mengamati bentuk awan pada gambar 4.1 desain batik yang lebih kuat. Misalnya, kita amati gambar awan mendung dengan secermat mungkin. Perhatikan wujud awan, baik bentuk, warna maupun kombinasinya. Bandingkan dengan motif batik mega mendung. Amati dan pahami bahwa perubahan wujud itu adalah kerja modifikasi fenomena alam menjadi desain batik yang indah. Sudah. Ayo, kamu gini. Gimana aku? Siapa nih? Sekarang kita coba membuat sketsa pola bentuk seperti aslinya. Kemudian tanyakan apakah ide dasar bentuk desain ini, menggunakan bahan dan peralatan apa, bagaimanakah teknik penggambaran bentuk atau teknik pewarnaannya. Atas dasar itu, kembangkan imajinasi kita untuk menafsirkan apa gerangan makna batik ini. Selanjutnya, kita coba bereksperimen mereka-reka motif batik baru dengan jalan memodifikasi atau memindahkan, membalik, memiringkan, mengubah ukuran, memutar, menghapus, menggabung, memecah, dan mendistorsi motif tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan desain yang lebih artistik, estetis, dan fungsional. Jadi hendaknya sampai desain batik yang kita buat lebih jelek daripada desain motif aslinya. Lebih artistik berarti lebih menonjolkan kadar seninya. Lebih estetis artinya lebih indah dari motif yang telah ada. Sedangkan lebih fungsional berarti motif atau corak dalam pemanfaatan di tengah masyarakat lebih terkonsep. Motif itu diciptakan untuk pakaian formal, pakaian santai, pakaian malam, dan lain sebagainya. Tahap elaborasi adalah tahap ketika kita menghadapi situasi yang sulit, yaitu mengomunikasikan dan mentransformasikan pengalaman yang implisit ke dalam bentuk yang eksplisit. Dengan demikian diperlukan keterampilan ekstra untuk memvisualisasikan unsur-unsur subjektif gagasan desain menjadi bentuk objektif karya desain yang diciptakan. Selanjutnya, berdasarkan sketsa awal tahap persiapan, kita kembangkan dengan membuat sketsa alternatif sebagai karya eksplorasi, minimal 3 karya sketsa. 3. Tahap iluminasi. Tahap iluminasi adalah tahap ketika kita menemukan inspirasi baru dari aktivitas kedua tahap sebelumnya. Ini adalah hasil perpaduan antara kekuatan intelektual, intuisi, dan kepekatan batin dalam mewujudkan desain batik baru dan inovatif. Proses kreasi memodifikasi ini datang bagaikan cahaya yang tiba-tiba, sering disebut ilham, yang memberikan pencerahan, pemahaman, dan pengertian atas batik yang diciptakan. Kemudian pilihlah satu sketsa yang terbaik, kerjakan di atas kertas gambar menggunakan pensil, sketsa, dan cat air dan akrilik. Kamu juga dapat
Menggunakan bahan lain yang tersedia di lingkungan belajar dan lingkungan tempat tinggalmu. 4. Tahap verifikasi. Tahap verifikasi yakni pengujian proses penjabaran ide desain menjadi karya desain. Secara terperinci, kita bekerja berdasarkan rujukan-rujukan pendapat pakar. Perhatikan dah desain batik hasil modifikasi pada gambar 4.1, 4.2, dan 4.3 pada buku ini. Semua aktivitas ini adalah pengalaman kreatif yang mengasihkan dan menggenaskan. Jelasnya, kita menguji dan meninjau kembali apakah pencipta desain dengan modifikasi motif tertentu itu atau motif lain yang kita pilih sangat memuaskan atau kurang memuaskan. Ini kriteria yang menunjukkan apakah kita berhasil atau kurang berhasil sebagai pendesain yang handal. Sudah.